pendukung citamu. Salimah kami bangga kepadamu. Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu. Karena Allah menyertai selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahul 'adziim wa shadaqa rasul fi kitabihil karim. Bapak Ibu sahabat setia Salimah Sumut yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam pengajian online atau Madrasah Salimah Online Sumatera Utara, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang permasalahan psikologi yang akan kami beri judul terkait pengaruh pola asuh terhadap perilaku sebagai suami istri, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini nantinya akan diisi oleh Al-Ustazah Ibu Ummi Khairiyah MPC Psikolog, yang kita ketahui sendiri bahwa beliau sudah lama berkecimpung dalam dunia psikolog dan permasalahan-permasalahan psikologi, terutama dalam permasalahan anak, keluarga, dan orang tua. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, sahabat setia muslimah Salimah Sumut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang tua kita itu tidak hanya tidak hanya mewariskan harta atau tidak hanya mewariskan rumah kepada kita setelah mereka wafat atau masih hidup gitu. Dan dalam psikologi, kajian psikologi, orang tua kita dahulu juga mewariskan tentang perilaku kita ke depannya, baik itu sebagai anaknya nantinya atau sebagai suami dan istri pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas nantinya. Nah, ini adalah kajian yang sangat menarik karena jarang dibicarakan di dunia perkembangan seperti itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Salimah Sumut menghadirkan terkait dengan tema yang sangat menarik yang akan kita bahas selama 1,5 jam. Dan nantinya apabila Bapak Ibu dan sahabat setia muslimah Salimah Sumut nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung ditulis di komen atau di komentar di Facebook ini. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mulakan kajian kita dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan kepada Al-Ustazah Ibu Ummi Khairiyah MPC Psikolog kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak jebu kita ucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini kita masih merasakan begitu banyak nikmat yang diberikan Allah, walaupun kita dalam keadaan diuji
pandemi COVID-19. COVID-19 atau kepanjangan dari coronavirus disease, karena dia muncul di akhir tahun 2019 maka disebut dengan COVID-19. Nikmat Allah masih begitu banyak dibandingkan ujian kita hari ini. Semoga Allah terus menguatkan kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang sabar dan bersyukur. Selawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang insya Allah akan terus menjadi qudwah wal uswah dalam hidup kita. Yang saya hormati dan banggakan, ibunda kami, Ibu Nur Azizah Tambunan, selaku Ketua Pimpinan Wilayah Salimah Sumatera Utara beserta seluruh anggota dan panitia yang terkait acara live streaming Madrasah Salimah online yang hari ini mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan satu dari berbagai materi, dan pada kesempatan ini saya diberi kesempatan menyampaikan materi psikologi dengan tema psikologi suami istri. Dan yang sangat saya sayangi, cintai, hormati ya Bapak Muhammad Ayatullah Jufri yang hari ini menemani saya. Beliau adalah suami saya, karena tema hari ini tentang suami istri dan alhamdulillah beliau bersedia menemani, jadinya makin semangat. Insya Allah bisa memberikan support buat kita semua bahwa ketika menjadi suami istri, saling berbagi, saling mendukung dalam kebaikan itu sungguh menyenangkan. Nah, sahabat setia Salimah dimanapun berada, khususnya yang berada di Sumatera Utara, seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ayatullah Jufri tadi, judul kita hari ini adalah pengaruh pola asuh terhadap perilaku atau sikap sebagai suami istri. Judul ini ketika diberikan kepada saya menjadi tantangan tersendiri buat saya untuk menyampaikannya dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa diterima dan bisa menjadikan kita orang yang lebih baik lagi, insya Allah. Dasar dari munculnya judul ini adalah ketika para suami, para istri yang sudah berniat untuk menjadi lebih baik, apakah dia berperan sebagai suami dari seorang istri atau sebagai istri dari seorang suami, namun niat baik itu, usaha yang sudah dilakukan ternyata lambat sekali membuahkan hasil. Membuahkan kebaikan-kebaikan itu terasa sangat berat. Padahal sudah berusaha menuntut ilmu, sudah mendapatkan komunitas yang baik gitu. Nah, ternyata ada faktor nih yang perlu diselesaikan. Faktor apa? Faktor masa lalu yang masih terbawa oleh kita. Ada juga kemarin kajian-kajian yang booming tentang inner child ya. Bagaimana sikap yang muncul yang diterima oleh seorang anak ketika dia masih dalam masa pengasuhan. Jadi intinya adalah perilaku kita sebagai suami atau istri hari ini itu adalah buah dari ketika dulu kita menjadi seorang anak. Jadi sebelum jadi seorang istri atau seorang suami atau jadi orang sebelum jadi orang tua, kita dulu pernah jadi anak. Nah, jadi ada keterkaitan yang akan mempengaruhi kehidupan seorang anak sepanjang hidupnya ketika dia dibesarkan oleh orang tuanya. Kira-kira itu yang melatar belakangi munculnya judul pengaruh pola asuh terhadap perilaku sebagai suami dan istri. Nah, kita ketahui bahwa istilah pola asuh tidak asing dengan kita ya, para orang tua yang sekarang ini, orang tua milenial yang bisa banyak mengakses informasi melalui Google Scholar ya, belajar melalui seminar, talk show ya. Istilah pola asuh ini nggak asing bagi kita ya. Dan kita tidak boleh alergi dengan teori
ya. Ada yang bilang, aduh kalau bicara tentang pola asuh, tentang rumah tangga, yang penting actionnya gitu, nggak perlu teori. Seharusnya tidak seperti itu ya. Teori dan pelaksanaan itu harus berbarengan supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah. Contohnya ketika kita mau buat makanan, mau buat kue contohnya. Kalau kita mau buat makanan tanpa resep, resep itu teori, ya. Kita coba sekali gagal, 2 kali gagal, pasti berhasil, tapi mungkin gagalnya agak banyak nih. Tapi dengan resep, dengan teori, gagalnya bisa dipersempit, mungkin hanya sekali gagal, dan kecepatan kita untuk memperbaiki diri itu lebih cepat. Makanya teori dan action itu harus berbarengan. Tapi kalau misalnya teorinya ada tapi tak dilaksanakan, itu yang kurang tepat. Nah, jadi kalau kita bicara tentang teori pola asuh, banyak tokoh-tokoh yang sudah membahas tentang ini ya. Kalau kita bahas macam-macam bentuknya ya. Ada Baurin, kemudian dikembangkan oleh Makobi dan Martin ya. Dan kita simpulkan yang agak familiar dengan kita. Ada 3 pola asuh yang agak sering kita dengar ya. Pertama, pola asuh otoriter, yang kedua permisif, dan yang ketiga demokratis. Apa itu otoriter? Otoriter itu pola asuh yang orang tua terlalu mendominasi, bahkan cenderung membuat anak tidak nyaman. Ya, bahkan ada yang akhirnya menghilangkan kreativitas ya, yang membuat anak itu stagnan dan sebagainya. Ya. Ini mungkin seperti ini ya, keluarganya TNI kali ya. Ya, bisa jadi salah satu, walaupun tidak tegas, semua ya. Tegas, otoriter ya, seperti itu ya. Walaupun tidak semua juga Tidak ya, semua Bi. juga. Tidak semua. Kemudian yang kedua, permisif. Ini kebalikannya, yang lebih membebaskan gitu ya. Ini bisa kebablasan juga. Dan yang ketiga, demokratis. Nah, dalam beberapa penelitian, pola asuh demokratis ini sebenarnya yang disarankan. Nah, sampai sebatas itu aja kita buat gambaran. Nah, jadi contoh dari 3 pola asuh ini sebenarnya bentuk dari child rearing climate. Apa itu child rearing climate? Jadi ada cuaca ya, dalam pengasuhan itu ya, ada cuaca. Ada cuaca. Jadi kalau ibarat dalam rumah itu ada suhu gitu ya. Nah, kita kan ada panas, ada dingin, ada hangat gitu ya. Nah, jadi setiap rumah itu punya climate ya, punya cuacanya gitu. Ayo Bapak Ibu di sana yang sekarang lagi melihat, dulu waktu kita menjadi seorang anak, suhu yang muncul ya, suhu yang muncul ketika kita berada dalam rumah kita dulu itu seperti apa ya. Jadi setiap rumah tangga itu punya suhu ya, punya cuaca. Apakah cenderung lebih sering hujan ya, atau panas atau hangat gitu ya. Nah, jadi kita bisa ngebayangin dulu waktu saya sebagai anak cenderungnya bagaimana gitu. Ya. Jadi ketika kita hari ini sudah menjadi orang yang dewasa ya, bentuk pola asuh yang dulu diberikan orang tua kepada kita itu menempel pada diri kita. Nah, jadi orang tua yang dulu sering cubit, pukul sama anaknya, ketika si anak nanti sudah jadi orang tua, itu nempel juga gitu. Orang tua yang suka marah, kasar, itu nempel juga nanti di anak, dan ketika dia jadi orang tua bisa jadi itu terwariskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Jufri tadi ya. Abi sampaikan bahwa orang tua tidak hanya mewariskan harta gitu ya, sikap dan perilaku, kebiasaan itu juga diwariskan. Nah, kemudian ketika kita hari ini menjadi seorang suami dan seorang istri, tentu akan menjadi sebuah ikatan pernikahan. Nah, kualitas pernikahan ini akan menentukan seperti apa nanti kita mewariskan perilaku kita kepada anak kita, ya. Contoh-contoh karakter yang muncul, sifat yang kurang baik, yang harus kita putus, ya, harus kita nggak boleh diwariskan, itu yang
aneh-aneh yang kurang bagus, contoh manja ya. Dulu waktu jadi seorang anak, orang tuanya nggak mengajarkan tanggung jawab ya. Sudah besar, membersihkan kamar pun tidak ya. Kemudian semua harus disiapkan ya. Jadi ratu, jadi raja. Akhirnya ketika dia jadi suami, jadi istri terbiasa. Ya kalau ekonominya bagus ada pembantu. Kalau semua dikerjakan manual, jadi masalah kan dalam rumah tangga gitu ya. Bisa jadi istrinya yang yang terlalu letih nanti mengerjakan, akhirnya jadi tidak nyaman. Atau suami tidak tanggung jawab dalam mencari ma'isyah, pendapatan ya. Itu juga bisa jadi terbawa dari rasa tanggung jawab ketika dia dulu menjadi seorang anak. Apalagi kasar ya, dan seterusnya. Jadi sesuatu yang kita bawa dulu waktu kita menjadi seorang anak ini harus kita putus. Jangan kita wariskan kepada anak kita. Karena apa? Karena kelak anak kita ini dia juga akan menjadi suami dan akan menjadi istri dari orang lain. Nah, jadi yang anak kita hari ini harus kita kasih pengasuhan yang baik. Supaya kelak cucu kita nggak dapat tuh warisan yang jelek-jelek dari kita. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah menjadi suami dari seseorang, menjadi istri dari seseorang, apakah ini terus melekat? Nah, nggak semuanya ternyata. Ada hal-hal yang bisa merubah dan menghilangkan hal-hal yang buruk dengan 3 hal. Pertama, pendidikan. Jadi ada orang tua yang dia itu memberikan pendidikan yang cukup kepada anaknya. Kenapa? Karena pendidikan itu bisa mencerahkan pemikiran. Walaupun sebagai orang tua tidak memberikan tidak memberikan pengasuhan yang baik, tapi pendidikan anaknya diberikan yang bagus-bagus. Nah, ini anak bisa jadi belajar dari situ. Akhirnya perilaku yang jelek-jelek hilang juga. Itu satu, pendidikan. Yang kedua, agama. Nah, ada seorang anak klien saya, dia punya orang tua yang dulu waktu ketika dia menjadi seorang anak suka mukul. Nah, ketika dia jadi suami seseorang, dia mukul juga. Istrinya protes, minta dibantu gitu ya. Setelah diadakan sesi konseling, terbongkarlah. Ternyata dulu dia juga terbiasa melihat orang tuanya memukul ibunya. Nah, padahal dia nggak niat gitu. Tapi itu terjadi dalam rumah tangganya. Lalu saya kasih beberapa masukan, beberapa pendekatan. Yang dipilihnya adalah pendekatan agama. Jadi dia belajar agama lebih baik lagi dan alhamdulillah selesai. Dan dia nggak pernah lagi melakukan KDRT kepada istrinya. Nah, jadi agama itu sangat mujarab, sangat bagus untuk memperbaiki perilaku-perilaku yang tidak baik. Dan yang ketiga yang bisa merubah seseorang adalah lingkungan. Lingkungan. Jadi kalau kita punya komunitas yang baik, teman yang baik, saudara yang baik, keluarga yang baik, ipar, ya adik ipar, kakak ipar, tante, saudara yang baik-baik ya. Dan kita bisa memilihnya ketika kita punya masalah, kita curhat ke beliau. Nah, masukannya juga positif. Tapi kalau kita punya lingkungan yang kurang baik, curhat tentang masalah keluarga kita, dikasih masukannya juga yang nggak bagus. Jadi tiga hal yang membuat seseorang itu bisa selamat walaupun dia dapat pengasuhan yang kurang baik. Pertama, pendidikan. Kedua, agama. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, bisa jadi kita nih hari ini ya mungkin nggak sempurna nih jadi suami jadi istri, tapi sampai saat ini masih selamat. Artinya masih aman-aman aja, masih jalan lah sebagai suami dan istri, walaupun kadang-kadang agak nyelap sedikit gitu ya. Kadang-kadang agak silap gitu ya. Bisa jadi yang menyelamatkan kita 3 hal ini. Walaupun dulu pengasuhan orang tua kita mungkin tidak sempurna. Orang tua kita dulu mungkin lalai, orang tua kita mungkin dulu sibuk, orang tua kita dulu mungkin pernah menunjukkan hal-hal yang tidak baik. Tapi kita selamat karena mungkin 3 hal ini. Pertama, mungkin pendidikan kita baik, atau agama kita baik, atau lingkungan kita baik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika hari ini kan kita sekarang lagi live streaming, kondisinya kan sudah jadi orang tua semua nih. Gimana nih?
Ayo coba kita masing-masing bisa nggak ngebayangin dulu suhu pengasuhan saya. Tadi kan saya bilang ya, ada suhu dalam pengasuhan itu iklim gitu ya. Jadi kayak suhu di Indonesia ada panas, ada hujan gitu ya. Di luar negeri ada salju gitu ya. Nah, ada musim semi, ada masa-masa berbunga. Nah, dulu waktu kita jadi anak ya, kira-kira kita musimnya musim apa yang sering di rumah? Musim hujan kah? Berarti kita lebih banyak nangisnya dibuat orang tua kita. Atau selalu musim semi ya, orang tuanya perhatian, hangat. Nah, itu semua masa lalu yang hari ini melekat dalam tubuh kita. Pertanyaannya bagaimana saat ini, ya apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi suami atau istri yang terbaik atau lebih baik atau ideal. Setidaknya dari diri kita sendiri hari ini, nggak usah dibandingkan dengan orang lain. Setidaknya kita lebih baik dari diri kita aja, tak usah membandingkan dengan orang lain. Bagaimana caranya? Pertama kita maafkan masa lalu kita. Memaafkan itu sudah menyelesaikan luka yang ada di diri kita itu 50% katanya. Jadi maafkan orang tua kita. Bisa jadi dulu dia tak ingin melalaikan pengasuhan, tapi dia nggak punya ilmu, atau dia sibuk mencari nafkah. Ya bapak-bapak nih katanya ya suka lalai gitu ya, anaknya butuh perhatian, ya sibuk dengan biasalah ya. Apalagi zaman sekarang ini katanya kebutuhan ekonomi semakin sulit gitu ya. Nah jadi maafkan. Dengan memaafkan sakit hati kita akan turun, hilang. Ini momennya juga masih sangat bagus ya Ramadan ini ya, silaturahim dengan orang tua kita ya. Kemudian nanti Idul Fitri usahakan tuntas semua masalah ya, kalau memang ada ya. Dan kalau memang bagus, jadikan nuansa yang indah-indah itu kepada anak kita juga ada. Nah, jadi hal-hal yang bagus dulu, mungkin orang tua kita pernah kayak gini, kayaknya dulu ayah saya pernah memberikan saya ini, akhirnya saya jadi orang sukses. Berikan juga kepada anak kita. Wariskan juga yang baik-baik gitu. Itu ya. Jadi dengan memaafkan, dengan begitu kita akan lebih tenang dan lebih kuat untuk menjadi suami yang baik untuk istri kita, istri yang baik buat suami kita, dan nanti efeknya juga ke anak kita. Yang kedua, perbaiki niat dan tumbuhkan tanggung jawab. Jadi macam manapun niat itu begitu kan Pak Ustadz, bisa di upgrade ya, gitu. Tidak ada kata terlambat ya. Mungkin hari ini kita banyak silap ya, perbaikin terus niatnya. Berusaha menjadi lebih baik itu juga butuh proses ya. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Jadi wajar kalau orang itu tersilap, baik lagi. Nah, kalau bisa yang seperti ini cepat dia memperbaiki niatnya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah terus belajar. Karena dengan terus belajar, kita akan menjadi orang yang beruntung. Dengan kita mengetahui bagaimana kondisi kita hari ini, kita akan sadar. Contohnya dengan judul ini, ya. Kalau kita tidak memperbaiki diri, masih suka nyubit anak kita, masih suka membentak anak kita, masih suka mukul anak kita, masih suka lalai dengan istri kita, masih suka lalai dengan suami kita, manja yang berlebihan. Kalau udah merajuk, akhirnya makanan gak disiapkan, itu kan kekanak-kanakan ya. Merajuk, marah boleh, tapi kewajiban tetap dijalankan, misalnya diganti polanya ya. Dengan kita tahu bahwa hari ini kita harus mewariskan sesuatu yang lebih baik kepada anak kita, kita tahu ilmunya, insya Allah anak kita kelak akan menjadi orang yang lebih baik. Dan hubungan kita dengan pasangan kita juga lebih baik. Nah, beri perhatian, beri kasih sayang yang lebih tulus lagi gitu ya. Karena apa? Karena dengan menikah kita punya waktu seumur hidup untuk belajar bersama-sama gitu ya Bi. Nah, ini kami alhamdulillah Abi Jundi mau menemanin ya, karena saya melihat ada sebagian sebagian audiens itu ya,
kalau membahas topik tentang anak, tentang pernikahan itu pengennya yang ngasih materi itu orangnya yang harus sudah bagus juga rumah tangganya. Ya boleh sih, boleh gitu ya. Tapi hari ini kami berdua juga masih tahap belajar, masih terus berusaha ya Bi ya. Nah jadi dengan menikah kita punya teman untuk belajar sepanjang usia ya Bi. Belajar sama Madal Haya. Ya kayaknya nggak cukup ya Bi, katanya misalnya dibatasin 5 tahun pernikahan pasti udah kenal. Enggak, sampai nanti kita berpisah nyawa mungkin ada hal yang kita nggak tahu dengan pasangan kita. Jadi terus bareng-bareng belajar. Dan yang kedua, dengan menikah kita punya waktu untuk beramal sepanjang hidup kita bersama-sama. Jadi belajar itu kan dapat pahala juga ya. Nah jadi intinya dari pembahasan kita kali ini adalah usahakan kita mewariskan pengasuhan yang baik buat anak kita, karena kelak anak kita ini akan menjadi istri orang lain atau menjadi suami orang lain, dan otomatis ketika Allah memberikan anak, dia akan menjadi ayah atau ibu dari cucu-cucu kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bisa menggugah hati kita untuk menjadi lebih baik ya Bi ya. Ya, bahwa tidak ada kata tidak ada alasan untuk kata terlambat untuk berbuat baik. Mungkin itu saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah sama-sama kita dengarkan paparan singkat ya terkait dengan teori dan pembelajaran kita tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang pengaruh pola asuh terhadap perilaku sebagai suami istri. Jadi sangat menarik ya, sangat menarik apa yang telah kita dengarkan tadi, dan itu adalah beberapa banyak kasus yang mungkin sudah kita alami sendiri mungkin, atau mungkin sudah pernah kita ketahui dari tetangga kita atau dari orang di sekitar kita. Dan ini sangat menarik, dan bagaimana kita cara mengatasi dan mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan psikologis tersebut. Baiklah, kita masukin dalam sesi tanya jawab, dan ini akan kita buka sampai jam berapa, Mai? Jam 10.30 ya? Atau jam 10? Nah, sekitar jam 10, jadi ada waktu setengah jam atau 40 menit itu untuk dialog tanya jawab. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Ahmad Wahai Rizky, Mai. Ini apa ini? Kita bacakan ya. Terkadang inner child yang pernah kita alami, kita lakukan juga kepada anak kita gitu. Ketika sadar, muncul perasaan bersalah. Bagaimana agar ada rem pada diri kita dan juga agar tidak kita warisi kepada anak kita? Itu saja mungkin satu, Mai. Silakan. Iya, terima kasih Ustadz Ahmad ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi benar sekali bahwa terkadang kita itu nggak sadar, apalagi kalau kita sudah 5 watt ya. 5 watt itu istilahnya gini, pulang dari tempat kerja, udah capek, kemudian banyak masalah, sampai di rumah anak bermasalah. Ibaratnya kalau kendaraan remnya lagi blong tuh ya, anaknya rewel malah buat kita kesel gitu ya. Akhirnya muncul nih simpanan-simpanan masa lalu kita yang mungkin dulu kita juga sering dipukul, dicubit, dibentak ya. Akhirnya anak kita sering mengkonsumsi ya hal-hal yang tidak baik. Bagaimana cara kita yang tadi seperti yang saya sampaikan, tumbuhkan kesadaran kita. Ini kan materinya sudah mengingatkan kita semua bahwa ketika hari ini kita tidak memutus pengasuhan yang tidak baik, kapan lagi gitu? Karena nanti anak kita juga akan begitu kepada anak kita, kepada cucu-cucu kita. Dan yang jelas, kalau anak kita hari ini tidak kita kasih pengasuhan terbaik, contoh nih anak kita ini nggak kita kasih pengajaran tanggung jawab, dia akan menjadi beban kita seumur hidup. Akhirnya dia nanti jadi orang yang nggak produktif jadinya. Kenapa? Kreativitasnya udah kita putus dengan dibentak, dimarahin,
akhirnya dia nggak jadi orang yang kreatif. Atau mungkin karena sayang kali ya, karena sayang jadi nggak atau- dikasih suruh kerja, nggak disuruh nyapu, ya. Benar. Karena mungkin sayangnya terlalu ya. Iya, bisa juga. Nah, jadi kondisi hari ini itu sebenarnya untuk kita juga nanti di masa tua. Kalau anak kita sukses, anak kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, insya Allah masa depan kita jadi orang tua juga akan lebih bagus lagi gitu. Jadi pertama tadi solusinya ya seperti tadi, ini ada momen Madrasah Salimah ini membuka wacana bagi kita semua, yuk sama-sama gitu. Yang kedua, seperti yang tadi Pak Ahmad Wai sampaikan, ya munculnya kan kadang-kadang kita kan punya ritme ya, punya situasi. Kayaknya aku dalam situasi kayak gini nih yang buat emosinya naik. Kayak up tuh kalau lagi lapar ya. Orang kan punya karakter masing-masing ya. Ada seseorang tuh ya kalau lagi lapar kontrolnya hilang. Siapa pengalaman pribadi ya. Jadi kita punya ritme sendiri. Misalnya kalau lagi ngantuk, bagaimana caranya kalau kode-kode itu muncul, kita selamatkan dulu. Misalnya kita lagi lapar nih. Aku kalau lapar kayaknya kurang bisa mengontrol diri nih, makan dulu kita. Gitu ya, pandai-pandailah nyiasatinya. Atau kalau lagi ngantuk nih, tidur dulu sebentar. Anak-anak coba diasingkan dulu. Atau sebelum sampai ke kantor, ya kita refresh dulu, sholat dulu mungkin di mana gitu ya ketika ada masalah, supaya ketika kita bertemu dengan anak kita itu adalah waktu-waktu terbaik gitu. Wallahu alam. Ya. Baiklah, mungkin Bang Ahmad bisa mendengar pertanyaan tadi ya, jawabannya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini kita lihat aja di galeri karena sudah kita print screen. Mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang terlewat ya. Ini dari Ibu Tengku Amiliza. Tengku Amiliza. Ibu yang gampang marah ke anak-anak bisa jadi pengaruh dari orang tuanya dulu yang juga suka marah-marah. Bagaimana usaha yang bisa dilakukan sang ibu untuk anger manajemennya gitu. Silakan Ibu. Ya benar sekali ya Bu Baby ya Bu Tengku Amiliza. Itulah tadi yang kita bahas ya. Karakter pemarah itu ternyata juga warisan dari orang tua kita. Bisa jadi salah satunya ya, walaupun ada faktor lain bisa jadi ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghilangkan kebiasaan atau warisan yang tidak baik tadi ya? Ya, kita memang tidak punya tidak bisa instan ya, apalagi sesuatu yang udah sering kita lakukan. Yarhamkumullah. Jadi kalau ditanya bagaimana nih kalau yang suka marah-marah terus pengen berubah nih ya, pengen berubah untuk jadi ibu yang lebih baik lagi, lebih kalem lagi. Kalau saya menyarankan coba kita flashback dulu. Flashback kepada diri kita yang dulu hamil, bagaimana beratnya hamil, kemudian menyusui. Perjuangan untuk mendapatkan anak itu gak mudah dan tidak semua orang punya. Akhirnya muncul rasa syukur. Nah, ketika syukur kita muncul, sabar juga akan muncul. Nah, kalau sabar kita lebih dominan, insya Allah sikap-sikap kita yang kurang baik seperti marah, itu bisa akan hilang perlahan-lahan. Walaupun mungkin butuh waktu, nggak bisa langsung instan setelah dengar materi ini langsung hilang marahnya, nggak juga, butuh waktu. Ya, kita cari dulu ilmunya, udah kita pahami, kuatkan niat kita, tambahkan sabar dan syukur kita. Insya Allah akan hilang. Dan ingat sekali lagi, semakin baik pengasuhan kita hari ini, semakin baik masa depan anak kita, semakin mudah masa tua kita. Begitu ya. Selanjutnya nih. Baik, ada lagi ini dari Bapak Iqbal ya, Bapak Iqbal Farisi. Terkait pola pengasuhan, tahapan dalam berdamai dengan kondisi masa lalu memang butuh perjuangan. Terkadang sesekali datang membayangi yang akhirnya merusak niat kita yang ingin memberikan pola pengasuhan tersebut gitu. Ini gimana? Iya, benar sekali Bapak. Jadi saya ini pengalaman saya memberikan konseling kepada orang tua siswa. Sejak 2006 saya ini sebagai guru di sebuah sekolah swasta tingkat SMA ya. Jadi masalah anak remaja itu kan macam-macam.
aneh-aneh gitu ya. Tahu lah kalau udah abang-abang, udah kakak-kakak, kalau panggilan saya begitu tuh. Kalau sudah remaja, mereka itu punya trik tersendiri untuk dikasih tahu. Nah, ketika terbongkar ya, mereka sudah nyaman dengan kita dan dia cerita bahwa dulu orang tuanya pernah mengucilkan dia, pernah menolak dia, meneglek dia, dan saya panggil tentu orang tuanya. Nah, si orang tua tuh akan cerita mirip seperti yang disampaikan Bapak ini. Sebenarnya saya itu orang tua yang baik loh Bu, katanya dengan saya. Saya soleh, saya ajarkan anak saya agama, saya ajarkan anak saya tanggung jawab, tapi memang sekali-sekali muncul. Karena dulu saya juga digitukan sama orang tua saya. Apa yang muncul Pak? Saya tanya. Ya kadang-kadang begitu. Saya cuek dengan semua. Istri saya cuekin, anak saya cuekin. Kadang saya pulangnya malam. Kalau di rumah pun saya diam, cuek gitu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kalau agak ekstrim ya, ekstrim bahkan mungkin ada yang sampai memukul ya, sampai memukul, sebenarnya butuh bantuan profesional. Tapi kalau belum sampai kepada tahap yang merusak secara fisik, kita bisa menterapi diri kita sendiri. Nah, paling enak itu menterapi diri kita sebagai orang tua tuh kalau kita bareng sama pasangan kita. Jadi sama istri ngobrol. Ya ngobrol gitu. Apalagi kalau ini kan rumah tangga kan mau tak mau kan memang harus di leading oleh seorang suami. Istri harus membantu agar si suami menjadi pemimpin yang baik. Ya, suami harus membantu agar istri menjadi pengikut yang baik juga. Jadi saling mendukung. Jadi suami bisa cerita, Mi, Bunda, sayang atau apalah panggilannya adik gitu ya. Saya pengen jadi bapak yang lebih baik. Saya sering seperti ini. Apa yang harus kita lakukan buat anak kita? Jadi saling menterapi gitu. Apa masalah? Biasanya muncul kejutan-kejutan seperti yang disampaikan bapak tadi, muncul itu karena tekanan. Mama ini bisa juga di honeymoon kedua ya, mungkin sewa hotel ya kan, berdua aja ya gitu. Bagusin dulu hubungan kita dengan pasangan kita, gitu ya. Karena kalau saya perhatikan, kalau kita dengan pasangan kita itu harmonis, ya, insya Allah masalah pengasuhan pun lebih mudah. Tapi kalau kita nggak harmonis dengan pasangan kita, ya, muncul kita belajar agama, dimasukkan ke pesantren, ya, dimasukkan ke sekolah yang bagus-bagus lah pokoknya. Pas dia balik ke rumah kan seperti tulisan saya yang lalu saya sampaikan bahwa sekolah yang paling utama itu adalah rumah. Karena kemanapun dia pergi dia akan balik ke rumahnya. Nah, jadi bareng dengan istri itu nyaman, bareng dengan suami itu nyaman untuk bareng-bareng menjadi lebih baik. Jadi saling mengingatkan, jadi menterapi diri sendiri dengan pasangan gitu supaya nggak muncul dia nih gitu. Oke. Ada lagi nih Mai. Ini dari Ibu Ria nih, Ibu Khairiyah. Bunda. Ustazah, gimana solusinya kalau anak nggak suka direpeti, tapi ibunya tetap aja suka merepet? Ya. Karena dengan direpeti, anak tersebut melakukan kewajibannya. Mohon solusi buat ibunya. Iya benar Bunda ya. Merepet itu kayaknya jadi jadi hobi ya. Nah jadi jadi ketahuan ya Umi suka merepet ya. Ya Bunda benar. Nah sebenarnya itu pola yang kita bentuk. Kenapa anak mesti direpetin dulu, baru dia mau gerak. Nah jadi kita dari awal bisa jadi sudah membentuk pola itu. Ya kalau mau nyuruh anak itu kitanya udah tensi duluan. Ya, padahal sebenarnya masih bisa diomongin pelan-pelan. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa tensinya yang duluan naik? Karena sudah 5 watt, udah lelah. Tambah lagi mungkin hubungan kita dengan pasangan tidak baik, tidak harmonis. Anak bertingkah, akhirnya merepet. Sebenarnya merepet itu juga menjadi obat loh, Bi. Melepaskan tekanan dalam diri, tapi tetap tidak disarankan. Kenapa? Karena kalau udah merepet itu, satu kita makin lelah, kedua jadi hilang kontrol. Kadang-kadang perkataan kita bisa menghujat, bisa membuli, bisa membanding-bandingkan. Itu dia yang dikhawatirkan akan merusak pemikiran dan jiwa anak kita. Nah, jadi bagaimana caranya diganti polanya? Coba
kalau mau menyuruh anak-anak itu sampaikan dengan kata yang tegas, jelas. Ya, karena kalau merepetnya panjang, anaknya tidak dengar, tidak paham, dan dia akan melakukan hal yang kita inginkan tadi bukan karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan. Diganti kebiasaan. Bisa kok Bu, bisa Bunda dan lain-lainnya, semua yang ada di sini. Kalau kita biasakan kita menyampaikan keinginan kita agar anak kita melakukan hal-hal yang baik dengan cara yang baik pula, bisa. Ya, karena pola kebiasaan. Ya, begitu insya Allah. Ada lagi nih? Ini ada lagi tapi ini dari Ibu Ria ya. Nanti kita skip dulu ya. Ini ada yang lain dulu. Ini dari sebentar, dari Ibu atau Bapak ini, Bismeli Laniari. Ya. Bagaimana mengarahkan anak supaya tidak mempunyai sifat ego yang tinggi dan mau mendengarkan? Terima kasih Bu. Iya Ibu Bismeli, benar ya. Ini benar Bu, ini kadang-kadang menjadi PR yang besar buat kita untuk zaman sekarang. Ya, zaman komunikasi hari ini kan lebih banyak interaksinya dengan medsos ya. Jadi anak-anak itu jadi kurang empati. Akhirnya kesannya jadi ego ya. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan ego? Libatkan anak kita kepada masalah-masalah yang menumbuhkan rasa tanggung jawab, empati. Misalnya begini, kalau misalnya anak kita orangnya rada cuek, libatkan kepada hal-hal kegiatan-kegiatan sosial. Saya kenal dengan sebuah keluarga yang sering berinfak loh setiap Jumat. Jadi bundanya itu menyisihkan rezekinya dari uang belanjanya, terus dibelikin beras, minyak, dan dibagikan ke orang-orang, dan yang membagikan itu anak-anaknya. Jadi kegiatan sosial itu bisa menghilangkan ego. Jadi dia akan lihat bahwa orang lain itu banyak yang tidak seberuntung dia. Bisa juga ketika kita mau berinfak nih berinfak di masjid atau ada orang-orang yang di jalanan ya, kita biasakan anak kita yang memberikan walaupun uangnya dari kita. Nah itu akan meluluhkan ego. Dan ingat, zaman sekarang ini orang tua harus punya strategi, harus punya trik untuk membuat anak-anak itu lebih nyaman berinteraksi dengan kita daripada dengan gadget. Ini kayaknya materinya khusus lagi nih, nggak bisa dibahas di sini gitu ya. Jangan sampai gadget itu lebih menarik bagi anak kita. Akhirnya ya kita kurang interaksi dengan anak kita. Akhirnya ego yang muncul. Kenapa? Karena sambung rasanya nggak ada, terputus karena media komunikasi dunia maya hari ini. Begitu. Jadi ya mudah-mudahan Ibu, kalau kita sudah menumbuhkan empati, rasa kasih sayang kepada anak kita, mudah-mudahan egonya juga akan berkurang. Ada lagi Bi? Ini ada dari Bu Nani Rahmani. Ya, Bu Nani. Ya, ini agak panjang nih pertanyaannya, saya baca dulu ya. Izin bertanya Bu, zaman sekarang orang tua lebih mementingkan prestasi akademisi anak dibanding pekerjaan sehari-hari di rumah. Orang tua membebaskan anak dari pekerjaan rumah dan memberi kesempatan serta fasilitas untuk mereka belajar pelajaran sekolah ataupun kursus bakat. Sekolah dan kursus menyita waktu dan tenaga sehingga anak tidak mungkin melakukan pekerjaan rumahnya. Pekerjaan rumah diserahkan sepenuhnya kepada ART. Hasilnya, anak punya banyak prestasi baik akademis maupun non-akademis. Hanya saja tidak mengerti dengan pekerjaan rumah. Ini gimana Bu? Ya Bu Nani, bagus sekali pertanyaannya ya Bu. Ini Bu Nani ini berarti sering nerima curhatan. Ya benar nih Bu. Pak Ramli. Oh iya. Jadi kalau kondisi seperti ini memang jadi bumerang nih Bu buat para orang tua dan dunia pendidikan. Makanya ada program pendidikan karakter ya. Apa itu? Pendidikan yang memang menumbuhkan rasa tanggung jawab si anak, walaupun dia berprestasi di sekolah yang kerjanya belajar mulu, tapi dia juga punya keterampilan. Nah, ada lagi yang lebih bahaya yang kemarin itu pernah saya tangani Bu Nani, sampai dia sendiri sudah SMA nih kelas 3 ya, anaknya cukup berprestasi, sampai dia sendiri tidak pandai menyiapkan bajunya, pakaiannya ya. Jadi orang tuanya itu sudah menyediakan pembantu
ya sudah nyiapin baju yang udah digosok di lemari, mau dipakai aja dia nggak bisa, dia nggak tahu letaknya di mana karena sudah terbiasa disediakan di atas tempat tidur. Nah ini kan berbahaya ya. Iya kalau kehidupannya terus cukup ekonominya, kita kan nggak tahu kehidupan, mana tahu kehidupannya itu tidak seberuntung ketika ada orang tuanya. Ini anak yang seperti ini bisa kewalahan untuk bisa bertahan, untuk survive. Nah jadi seperti kata Bu Nani tadi, kita harus bantu juga pendidikan karakter itu dari rumah, nggak bisa diserahkan di sekolah aja. Ya bagaimana caranya? Ya walaupun kita punya 10 pembantu, ya punya 10 asisten rumah tangga, tetap anak kita diajarkan ketika dia selesai makan dia cuci piringnya sendiri gitu. Nah kalau anak kita sudah masuk remaja, ajarin dia masak nasi, mana tahu nanti dia punya rezeki mau belajar ke luar negeri, ya pasti di kos-kosan dia juga akan masak sendiri gitu. Kemudian sekali-sekali walaupun ada asisten yang nyucikan bajunya, suruh dia nyuci bajunya sendiri. Nah jadi sebenarnya yang disampaikan Bu Dan ini fenomena yang sekarang ini sering kita rasakan. Orang tua itu menganggap udah nggak perlu pandai ngurus rumah, yang penting belajar aja gitu. Tidak gitu, Bah. Dengan dia pandai melakukan keterampilan sederhana ya, seperti mengurus kamarnya, mengurus pakaiannya, itu akan menumbuhkan kreativitas dan daya juang. Daya juang yang tidak didapatkan ketika nanti dia harus kuliah ke luar negeri mungkin, atau ngekos keluar kota gitu. Nah jadi gak boleh hanya berfokus kepada pendidikan saja gitu ya, harus punya keterampilan. Ada lagi Baik, nih? ini mungkin terakhir ya. Dari Bu Arya tadi, Bu Ria. Ini karakter suka merepet tadi deh. Merajuk belum? Oh, karakter suka merajuk Dan lari dari masalah saat ada masalah. Apakah bagian dari salah dalam pola pengasuhan, Ustazah? Iya benar sekali Bunda. Jadi orang yang suka lari dari masalah ya. Jadi kalau misalnya dia lagi ada masalah, dia lebih suka ngilang gitu. Itu bisa jadi terbiasa karena dia dulu menjadi seorang anak, bisa jadi contoh yang dia lihat dari orang tuanya begitu, bertengkar, pergi dari rumah, begitu ya. Nah kemudian contoh-contoh yang dia sering lihat kalau dia lagi bermasalah, ya ibunya cenderung mendiamkan. Itu juga begitu, ketika berselisih dengan anak, seorang ibu tuh diam. Banyak yang begitu. Ada yang bilang aku kalau marah diam. Gak semua orang paham Bu, ya. Tak semua orang paham kalau kita marah diam. Yang baik itu dikomunikasikan, dan dengan begitu ada feedback ya, feedback salah kita di mana, salah si anak di mana, dan mengajarkan dia untuk tidak lari dari tanggung jawab. Nah jadi kita nih yang sekarang jadi suami, jadi istri, kalau marah itu sebaiknya jangan diam. Ya diam itu bahasa apa tuh? Bahasa Sanskerta ya. Kita kan nggak bisa baca pikiran orang ya, kecuali kalau yang udah chemistry-nya kuat banget gitu ya. Tapi sulit ya Bi ya. Sulit, ya. Karena masalah itu banyak ya Bi. Jadi bagusnya disampaikan walaupun dengan agak-agak aja cemburu, tapi sampaikan dengan baik-baik, dengan bahasa yang bagus, yang sopan. Apa masalahnya? Kan ada feedback nanti. Akhirnya pasangan kita atau anak kita yang kita ajarkan seperti itu akan terbiasa juga untuk tidak lari dari masalah. Ya, dia akan mencintai masalah, bukan berarti dia minta masalah ya. Artinya ketika ada masalah dia akan berjuang nih untuk menyelesaikan. Begitu. Ada lagi nih. Ini ada lagi dari Pak Iqbal lagi ya ini ya. Ini ada pertanyaan titipan nih kawan. Pertanyaan titipan. Ketika background kurang baik masa lalu, kadang hadir membuat si anak hilang kemampuan untuk bertarung dan bertahan. Tanpa orang tua mengetahui masalah si anak, apa yang harus dilakukan si anak melawan atau keluar dari bayang masa lalu yang kadang hadir? Ini mungkin dari sisi anaknya ya Ustazah. Ya benar. Bapak, ini sering saya dapatin di anak-anak remaja, khususnya bagi anak asuh saya di sekolah. Orang tua itu banyak yang menganggap anaknya baik-baik saja. Jadi ketika anaknya bermasalah, saya panggil ya, ketemu, jadi saya sampaikan, maaf Bunda, anak ibu begini, anak Bunda begini.
Jawabannya begini, anak saya baik-baik aja kok sama saya. Nah, anak saya di rumah sholat, rajin, sopan. Di sekolah gaduh, ada yang nggak percaya diri, ada yang suka membuli teman-temannya. Tapi di depan orang tuanya dia baik. Nah, ini yang kayak gini nih sebenarnya satu ya, kelihatan bahwa orang tua komunikasinya kurang lancar. Ya, anak itu nggak bisa mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian bisa jadi pelepasan emosi anak ke orang tua ini terhambat. Bisa jadi orang tuanya disiplin. Ini harus begini, disiplin itu penting ya, penting dan bagus untuk mengajak anak, untuk mengarahkan anak kita menjadi sukses. Tapi disiplin yang kayak mana dulu nih? Kalau disiplinnya nggak sesuai dengan usia, bahaya. Disiplin itu ada tahapan usianya juga. Jadi kalau misalnya anak kita masih TK, udah kita suruh dia membersihkan tempat tidur, ya, makan itu nggak boleh berseraan, itu nggak bisa juga. Ada tempat-tempatnya, gitu ya. Nah kalau sudah SD batasannya sampai mana, gitu ya. Tapi kalau kita samakan semua kedisiplinan anak kita yang masih TK dengan SMP dengan SMA, nanti anak kita stres. Nah gitu. Ada juga yang malah sudah SMA nggak ada diajaran disiplin. Nah itu sedikit menyinggung tentang kedekatan orang tua ya, tentang seperti ini. Jadi banyak memang orang tua nggak tahu. Jadi kalau di posisi sebagai anak ya, sebaiknya remaja memiliki lingkungan yang baik. Makanya kalau di sini posisinya sebagai anak, dia harus punya teman yang bagus untuk menceritakan masalahnya. Kalau saya di sekolah, saya berusaha menjadi teman bagi anak-anak walaupun itu butuh waktu ya, karena image mereka kalau udah guru itu pasti nggak enak nih gitu. Kita harus pandai-pandai lah. Kadang-kadang saya ajak makan bakso di luar, kadang-kadang saya tanya, kakak ngapain? Saya tengok anak ini bermasalah nih. Malam-malam saya wapri, ya, jawabannya panjang, curhat. Nah, jadi keluar masalahnya. Nah makanya dengan memilih sekolah yang baik, dengan memilihkan sahabat yang baik, insya Allah anak kita akan terselamatkan. Nah jadi tapi tetap juga saya sampaikan bahwa solusi terbaik adalah dari orang tua. Makanya kita harus jadi orang tua yang memang mengenal anak kita. Jangan sampai kita kebablasan, kita anggap anak kita baik-baik saja, ternyata anak kita bermasalah. Ya, tidak ada kata terlambat. Anak saya sudah remaja, saya dulu orang tua yang lalai waktu anak saya SMP. Jadi gimana nih, biarin aja? Enggak. Tidak ada kata terlambat. Berikan kehangatan, berikan pelukan, berikan perhatian. Insya Allah, walaupun dia sudah lewat usia yang dulunya kita lalaikan, mudah-mudahan dengan begitu keterikatan kita akan tumbuh dan lebih baik lagi. Iya. Oke Ibu, ini ada lagi yang terakhir ya dari Ibu Ananda. Ibu Amanda. Assalamualaikum Bu, saya ibu yang bekerja. Semakin lama saya merasa seperti tidak kenal anak saya karena dia lebih nurut sama pengasuh. Bagaimana ya Bu? Saya merasa anak saya itu tidak sesuai keinginan saya. Dia kok sekarang kerap suka memukul. Saya jadi takut dia besarnya bagaimana. Apakah salah ibu yang bekerja? Apa yang harus saya lakukan ya Bu? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Masya Allah Ibu Amanda, semoga Ibu mendapatkan solusi yang memang Ibu pilih untuk segera menyelesaikan masalah Ibu. Jadi kalau yang Ibu sampaikan ini sebenarnya fenomena yang sekarang banyak terjadi di kalangan kita. Karena masalah ekonomi, mau nggak mau sekarang suami istri itu katanya harus bekerja. Padahal nggak ada jaminan ketika kita punya uang banyak, kita pasti bisa selamat membahagiakan anak kita. Nah, terus kalau yang seperti Ibu sampaikan kondisinya sudah seperti ini, saran saya, hidup ini pilihan Bu. Kalau memang ibu harus bekerja, bisa nggak diakali waktu bekerjanya itu di part time kan, gitu ya. Kalau nggak bisa, tetap harus full dan akhirnya kita jadi kehilangan waktu kan anak kita. Ya mungkin solusinya bisa cari pekerjaan lain, tetap bekerja, tapi yang tidak
tidak menjarangkan kita dengan anak kita. Ya kalau akhirnya tetap ibu punya pilihan dengan pekerjaan hari ini dan tidak bisa keluar, resikonya ya begitu. Udah capek di tempat kerja, pulang ke rumah, ibu jadi nggak ada waktu istirahat. Ibu harus berikan pendekatan kepada anak ibu, ya. Dan kalau namanya cerita tentang pengasuhan, cari pengasuh itu memang nggak mudah nih hari ini. Cari pengasuh yang soleh, pinter, mengerti perkembangan juga, walaupun ya nggak mesti harus detailnya apa gitu ya. Yang penting dia punya kasih sayang gitu ya, itu susah. Ya kita kan nggak tahu loh, ketika kita berada di tempat kerja, anak kita seperti apa diasuhnya kita kan nggak tahu, ya. Jadi sekali lagi ini sebenarnya pertanyaan dilematis. Kalau ini muncul di ruang konsultasi saya, sebenarnya saya balikin lagi ke orangnya, apa tujuan ibu bekerja, bagaimana tujuan ibu mendapatkan anak. Karena kalau udah sampai ini katanya memukul ya, agak agresif ya, kita kan nggak tahu besok-besoknya seperti apa gitu ya. Sekali lagi ini pertanyaan dilematis. Ibu bisa menanyakan ke hati ibu gimana pilihan-pilihan ibu selama ini, apakah memang tepat gitu ya. Karena kalau dibiarkan, kita khawatir nanti anaknya mendapatkan apa lagi nih ketika dalam kondisi jauh dari kita, begitu ya Bu. Baik, ya. Itu mungkin yang terakhir. Nah, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan. Iya, kesimpulannya. Kesimpulan, kemudian nanti sekaligus kalau ada kegiatan-kegiatan Salimah dari Sumut, iya. tolong disampaikan. Nah, terima kasih jazakumullah khair kepada seluruh sahabat setia Salimah yang hari ini menonton Madrasah Salimah, yang hari ini bergabung bersama kita. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadikan manfaat buat kita ya Bi. Amin. Terutama buat kita. Jadi saya senang sekali nih ditemenin suami, dan masih ada minggu depan ya Bi. Insya Allah kalau sehat-sehat. Nanti kita sampaikan judulnya tetap dengan tema psikologi suami istri ya. Insya Allah minggu depan di waktu yang sama kita akan ketemu lagi. Nah jadi untuk hari ini kesimpulannya adalah, ayo sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, kita terus memperbaiki diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena apa? Karena dengan begitu kita akan lebih mudah kelak mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat, selama kita ada kemauan, setiap masalah itu bisa diselesaikan ya. Itu pesannya. Dan jangan lupa, ini Madrasah Salimah ini kegiatannya banyak ya Bi. Ya. Besok Senin itu ada kajian tafsir oleh Ustadz Usman Ja'far. Baru hari Selasa ada fikih siam ya oleh Ustadz Muslim Maksum. Hari Rabu ada belajar tahsin ya Ustazah Masyitoh. Ya, Ustazah Masyitoh itu ada dua kali ya, karena peminatnya banyak, hari Rabu dan hari Kamis. Hari Jumat ya. Nah, hari Rabu dan hari Jumat. Kemudian hari Kamisnya ada masak-masak, yang suka masak-masak, ada teh usi ya, dan dari Bogasari gitu ya. Hari Jumat hari Sabtu ada Ayah Irwan kalau mau belajar parenting ya, dari pakar parenting. Dan hari Minggunya sekali lagi kita akan ketemu minggu depan insya Allah gitu ya Bi. Nah jangan lupa ya tetap pantengin FB Salimah Sumut gitu ya Bi. Yang mau donasi tentang berbagi bersama duafa dan anak yatim ya, itu bisa disalurkan ya, karena setiap tahun Salimah Sumut ini punya program yang bagus-bagus Bi, terutama di bulan Ramadan. Anak-anak yatim yang kita santuni dari sumbangan sahabat setia Salimah ini langsung diberikan gitu. Jadi anak-anak yatim itu bisa beli baju baru, bisa dapat uang saku. Aduh, pokoknya keren lah programnya. Apalagi masalah Covid ini ya, masa pandemi ini sangat bermanfaat sekali ya untuk mereka ya. Dan program-program lainnya ya, seperti program BBQ yang mau memperbaiki, yang belum bisa baca Quran bisa dengan tuntas dalam waktu singkat bisa baca Quran Bi. Ada programnya. Atau yang mau tahsin, yang udah bisa baca Quran tapi mau memperbaiki bacaan ya. Intinya dipantengin lah
Ya, gitu aja mungkin, wallahu alam. Baiklah, alhamdulillah dengan berakhirnya tadi pemaparan kemudian penyampaian program-program dari Salimah Sumut, maka berakhir juga madrasah online kita pada kesempatan kali ini. Jadi insyaallah seperti yang disampaikan tadi akan ketemu lagi kita dengan kami di minggu depan. Demikian saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum.